Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Tri Wahyuni, dan teman-teman saya ada Naila Ilma, Agung Laksono, dan Ineka Anggraini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya label halal pada sebuah produk makanan serta proses pembuatan produk makanan agar mendapatkan sertifikasi label halal. Nah, pada video kali ini kita akan mengambil produk pembuatan kerupuk puli yang dibuat oleh Ibu Murta Bungatin di Bandung, Tulungagung. Sebelum masuk ke proses pembuatan kerupuk dan pendaftaran sertifikasi label halal, kami akan mengajak kalian apa sih yang melatar belakangi label halal pada sebuah produk. Jadi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia. Kurang lebih 80% penduduknya menganut agama Islam. Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syara yang saling berseberangan. Setiap muslim diperintahkan hanya untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan sebisa mungkin thayyib, baik dan menyehatkan. Sebaliknya, kita terlarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Suatu makanan dikatakan halal jika berdasarkan sifat dan bagaimana cara memperolehnya. Menganalisis kehalalan memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari proses awal pembuatan, bahan yang digunakan dalam pembuatan, hingga akhir produk. Setelah itu baru diresmikan sebagai produk halal atau haram. Lalu, siapakah yang meresmikan produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal? Jadi, yang meresmikan adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Apa saja persyaratan produk makanan agar lolos sertifikasi label halal? Yang pertama, untuk industri pengolahan makanan atau minuman, tidak menggunakan bahan yang mengandung babi atau produk turunannya. Tidak menggunakan bahan yang mengandung khamar atau barang yang memabukkan atau produk turunannya. Yang kedua, semua bahan makanan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan halal yang proses penyembelihannya menurut tata cara syariat Islam, kecuali untuk produk makanan yang bahannya adalah hewan yang hidup di air. Yang ketiga, semua produk tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan maupun tergolong ke dalam najis dan lain-lainnya sesuai dengan fatwa yang sudah ditentukan oleh MUI. Kami dari kelompok 2 akan mendampingi Bu Murta Bungatin yang mana produk kerupuknya belum sertifikasi halal. Berikut caranya. Yang pertama, kita membuat NPWP terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat NIB. Setelah mendapatkan nomor NIB, selanjutnya kita membuat akun di login si halal. Proses pembuatan kerupuk puli Bu Murta Bungatin sebagai berikut. Untuk prosesnya, yang pertama siapkan bahan-bahannya. Ini nasi yang sudah dikukus, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan, ada ketumbar, garam, penyedap rasa, dan juga tepung pati. Setelah itu mulai proses penyampuran. Masukkan 4 sendok teh ketumbar, kemudian masukkan 3,5 sendok teh garam, selanjutnya masukkan 1 saset Royco, terus masukkan
bawang putih yang sudah dihaluskan, dan yang terakhir kita masukkan tepung pati sebanyak 6 centong nasi. Selanjutnya adalah proses pencampuran. Semua bumbu yang sudah dimasukkan tadi diaduk-aduk hingga merata. Pastikan semua bahan tadi bisa bercampur dengan merata. Setelah merata bisa dilihat hasilnya, dan selanjutnya proses pembentukan dari si kerupuk muli tersebut. Yang bahan utamanya ada nasi, yaitu dengan cara dikepal-kepal adonan yang sudah kita siapkan tadi, dikepal-kepal dengan menggunakan tepung pati. Setelah kita kepal-kepal, gulung-gulung itu dibuat bundaran, lalu kita gulung-gulung, gulir-gulir di atas suatu tempat. Terserah mau pakai tempat apa saja, yang penting yang sekiranya dari tempat tersebut kita bisa membuat adonan dari kerupuk muli tersebut menjadi suatu yang apa ya, istilahnya suatu yang pipa. Ketika kalian mau membuat kerupuk muli. Nah, untuk pembuatan adonan dari kerupuk muli ini kita tidak bisa membuat dalam jumlah yang besar, karena pembuatan kerupuk muli ini dilakukan secara manual, tidak kuat kalau dalam jumlah yang besar. Ketika kita menumbuk bahannya kita nggak kuat, maka dari itu kita buat secara sedikit demi sedikit. Nah, lakukan cara tersebut berulang-ulang sampai adonan dari si kerupuk muli tersebut habis.
Lalu kita taruh di dalam suatu wadah, di dalam suatu panci. Untuk proses pengukusan kita lakukan selama 10 menit. Ketika sudah 10 menit, adonan dari kerupuk puli kita diamkan terlebih dahulu supaya bentuk dari kerupuk puli itu bagus, sempurna. Karena ketika kita mengangkat kerupuk puli dalam keadaan panas bisa berubah bentuk dari si kerupuk puli. Maka dari itu kita diamkan dulu. Ketika dirasa adonan dari kerupuk puli yang ditutup tadi sudah dingin, maka angkat dari panci. Selanjutnya dilakukan proses pemipihan dengan paling-pin. Untuk selanjutnya dilakukan proses penjemuran di bawah terik matahari selama 2 hari. Lalu angkat adonan kerupuk puli siap untuk digoreng. Untuk proses penggorengannya, siapkan 2 wajan yang sudah diisi minyak. Yang wajan pertama diisi minyak dingin, yang kedua minyak yang dipanaskan. Setelah itu masukkan kerupuk uli yang sudah kering tadi ke wajan pertama dan diaduk-aduk. Setelah itu diangkat dan ditiriskan dan dimasukkan ke wajan kedua yang berisi minyak yang sudah panas. Goreng hingga matang. Setelah itu angkat dan tiriskan. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.